Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Hadirin jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah SWT bisa kembali bertemu di majlis ilmu ini. Dan ini adalah pertemuan kelima kita. Dua pertemuan pertama itu di bulan November, kita membahas tentang kutaib sifat wudu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di bulan Desember kita satu pertemuan membahas sifat salat Nabi setengah, dan keempatnya itu bulan lalu. Pertemuan keempat itu pada bulan lalu, bulan Januari, juga sama melanjutkan kutip sifat salat Nabi. Dan insyaallah pada pertemuan kelima ini kita akan menyelesaikan pembahasan kutip sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Yang insyaallah setelahnya kita akan lanjutkan dengan kutip yang lain. Dan berhubung rentang waktu yang cukup jauh, maka perlunya kita murojaah sebelum kita lanjut ke materi berikutnya. Kita murojaah dengan beberapa pertanyaan. 5 pertanyaan terkait wudu, 5 pertanyaan terkait salat. Sudah siap insyaallah Bapak Ibu sekalian? Pertanyaan pertama adalah, apa hukum membaca bismillah? Masih ingat? Gimana? Rukun. Tapi ada yang lain? Ya. Menurut Syekh Ibnu Jibrin, hukum membaca bismillah pada awal wudu atau sebelum wudu, sebelum memulai wudu adalah sunnah ya. Walau lafaz hadisnya itu la an-nafiyah la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaih. Tidak ada wudu bagi siapa yang tidak membaca bismillah dalamnya. Tapi juga kita perlu perhatikan bahwasannya Syekh Ibnu Jibrin menegaskan, kalau kita lihat di kutipnya, itu jika kita lupa ya, jika kita lupa maka wudu tetap sah. Artinya amalan atau sifat yang pertama ini, tata cara yang pertama ini, yaitu membaca bismillah, sama sekali tidak boleh kita remehkan. Sama perhatiannya dengan bagaimana kita membasuh tangan, berkumur-kumur, dan juga yang lainnya. Tapi yang kedua adalah, pertanyaan kedua adalah, sebutkan 3 dari keutamaan wudu. Sebutkan 3 dari keutamaan wudu. Yang pertama tentu menghapuskan dosa. Yang kedua, maka bisa menjadi ciri umat Nabi Muhammad SAW nanti di pada mahsyar. Kemudian yang ketiga, 5 sebenarnya kita kemarin sebutkan. Yang ketiga, apabila disempurnakan, jika kita terlambat sholat, kita datang ke masjid dan ternyata kita terlambat sholat, dan dalam keadaan wudhu kita telah disempurnakan, maka kita tetap dianggap ikut sholat berjamaah. Kemudian yang lainnya adalah tambahan lagi,
yang keempat adalah tambahan ampunan dosa lagi jika wudhu itu disempurnakan. Artinya bismillahnya tidak terlewat. Kemudian juga doa setelah wudhu juga tidak terlewat. Maka ada tambahan lagi ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Juga yang terakhir adalah syarat salat taubat ya. Syarat salat taubat. Jadi jika kita sedang banyak masalah, kita lihat diri kita ternyata mungkin akibat dari banyaknya dosa-dosa kita, lalainya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mau melaksanakan salat taubat. Salat taubat itu salat 2 rakaat mutlak ya. Kapan saja waktunya kecuali 2 waktu yang haram. Yaitu ba'da salat subuh sampai syuruk dan ba'da salat asar sampai maghrib. Dan itu silakan salat taubat. Jika kita ingin salat taubat, maka kita harus menyempurnakan wudhu kita. Karena sempurna wudhu menjadi syarat salat taubat kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dulu bicara salat taubat kalau wudhu kita juga belum kita sempurnakan. Bismillahnya lupa, tidak baca doa setelah wudhu, buru-buru, tidak tertib urutan-urutan wudhunya. Seperti itu. Kemudian pertanyaan ketiga, apakah mengeringkan bekas wudhu dengan handuk itu mengurangi keutamaan wudhu? Tidak ya, tidak mengurangi. Bahkan Nabi Muhammad SAW punya handuk khusus untuk mengeringkan bekas wudhunya. Tapi kemudian pertanyaan keempat adalah, coba sebutkan doa setelah wudhu. Ada satu mungkin yang bisa disebutkan? Silakan. Wahdahu la syarikalah, abduhu wa rasuluh. Cukup. Atau boleh ditambahkan, Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Itu lebih sempurna lagi. Jadi sampai syahadat Nabi Muhammad itu sebenarnya cukup. Tapi jika ditambahkan permintaan, 3 permintaan itu lebih baik lagi. Yang soal terakhir terkait wudhu atau bersuci ya, bagaimana tata cara tayamum? Bagaimana tata cara tayamum? Pertama, niat. Kedua, menempukkan telapak tangan pada debu. 3, membasuh muka dulu ya. Baru yang terakhir, membasuh tangan. Berapa kali? 1 kali. Jadi jangan bingung lagi ya, kalau misalnya di tempat-tempat tidak ada air, apakah tangan dulu atau wajah dulu. Jadi wajah dulu, kemudian baru tangan. Baik, kita masuk ke soal murajaah terkait salat, sifat salat Nabi Muhammad SAW. Apa itu hukum membaca doa iftitah pada awal salat? Sunnah, naam, sahih sunnah. Tapi lagi-lagi tidak boleh kita remehkan karena besarnya permintaan yang kita baca pada doa iftitah ya. Baik, kalau begitu soal berikutnya adalah ada berapa macam bacaan doa iftitah yang sudah dipelajari yang ada di kitab ini. Ada 3 ya, 3. Yang pertama yang mungkin bisa diajarkan, yang kedua yang pendek, yang ketiga yang panjang. Tapi mungkin
kita setidaknya menghafal 2 di antara 3 ini ya. Jika kita mungkin tidak atau kesulitan menghafal yang terakhir yang panjang itu, mungkin kita hafal yang biasa kita diajarkan dan atau biasa kita baca, dan juga yang pendek. Ada yang bisa sebutkan yang pendek bagaimana? Subhanakallahumma gimana? Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Subhana gimana? Subhanakallahumma wa bihamdika, seperti doa tidur ya awal-awalnya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Kemudian ingat-ingat berkah. Wa tabarakasmuka, tinggi. Wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Pertanyaan ketiga terkait salat. Ada berapa macam cara turun untuk sujud? 2. Nah, sebutkan. Dengan lutut atau dengan tangan. Nah, mana yang seharusnya lebih dilama-lamakan, atau mana yang biasanya Nabi Muhammad SAW lebih lama-lamakan? Apakah duduk antara 2 sujud atau tasyahud awal? Duduk di tasyahud awal. Mana yang hadisnya Rasulullah itu melama-lamakan di situ? Ada ingat? Rasulullah SAW biasanya melama-lamakan ketika duduk di antara 2 sujud. Baca Robbik firli pelan-pelan. Kemudian Robbik firli warhamni, baca yang lain ya. Robbik firli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Banyak itu permintaannya. Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, sempurnakanlah kekuranganku. Wajburni warfa'ni, dan tinggikanlah derajatku. Wahdini, berikanlah aku hidayah. Wa'afini, berikanlah aku keselamatan. Warzuqni, berikanlah aku rezeki. Dan hikmah dari melama-lamakan duduk di antara 2 sujud juga bisa meningkatkan khusyuan kita dalam sholat. Jadi kemungkinan untuk lupa ini sudah sujud pertama atau kedua ya, itu lebih kecil lagi kemungkinannya lupa seperti itu, karena kita sudah mengkhusyukkan diri kembali ketika duduk di antara 2 sujud. Soal yang terakhir adalah sebutkan 2 cara duduk dalam tasyahud akhir. Jadi ternyata bukan 1 cara ya, ada 2 cara duduk pada tasyahud akhir. Iftirash dan tawarruk ya. Bukan bukan ya. Iftirash dan tawarruk. Apa itu iftirash dan tawarruk? Duduk di atas kaki kiri atau duduk di atas lantai. Meletakkan bagian pantat kita di atas kaki kiri kita, di atas telapak kaki kiri kita, atau meletakkan di atas lantai. Jadi jika terlupa di tasyahud akhir duduk iftirash, duduk di atas kaki, maka itu tidak mengapa, karena Rasulullah SAW juga pernah melakukan dua-duanya, pernah melakukan iftirash dan pernah melakukan tawarruk. Dan dijelaskan juga Syekh bin Baz kemarin, kita jelaskan, adapun jika tetap mau mengganti menjadi tawarruk, maka juga
itu gerakan yang yasir, yang ringan, jadi tidak membatalkan sholat. Tapi mungkin demikian soal-soal pertanyaan-pertanyaan murojaah kita terkait wudhu dan sifat sholat Nabi Muhammad SAW. Sekarang kita masuk ke amalan Nabi Muhammad SAW setelah sholat. Mungkin bisa dibuka halaman 48 ya. Tentu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah zikir ya. Zikir setelah sholat. Tata caranya adalah yang pertama beristighfar 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Aku mohon ampun kepada Allah baik 3 kali. Kemudian membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, Engkau Maha sejahtera dan darimu kesejahteraan. Maha suci Engkau wahai Rabb, pemilik keagungan dan kemuliaan. Dan jika kita jadi imam, 2 bacaan ini diucapkan sebelum kita ngadap ke makmum ya. Jadi dibaca dulu sampai ya dzal jalali wal ikram, baru menghadap ke makmum. Maka yang kedua adalah berpaling menghadap makmum bagi imam. Dan memalingkannya itu bukan setengah ya, bukan 90 derajat, bukan 70 atau sekian derajat, tetapi 180 derajat. Dari menghadap depan jadi menghadap belakang, bukan menghadap samping kiri atau menghadap samping kanan ya. Jadi mungkin yang belum membaca kitab ini dan punya perasaan malu, mungkin akan menjadi imam, mungkin di tempat-tempat umum kan malu, jadi ngadapnya ke kiri ya. Yang benar adalah ngadapnya ke makmum, harus 80 derajat. Jadi jangan malu ya. Karena kalau malu bukan malu yang pada tempatnya juga. Dan ini juga caranya boleh lewat kanan, boleh lewat kiri muternya. Jadi di sini disebutkan ketika berpaling ke arah makmum, seringnya memang beliau memutar tubuhnya ke arah kanan, terus 80 derajat. Namun terkadang beliau memutarnya ke arah kiri juga. Terkadang. Dan tentunya Nabi Muhammad SAW yuhibbut tayammun, lebih suka yang kanan, dahulukan yang kanan. Setelah itu adalah disyariatkan zikir setelah sholat. Di antaranya adalah membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la hawla wa la quwwata illa billah wa la na'budu illa iyyah lahun ni'mah wa lahul fadl wa lahul thana'ul hasan la ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at wala yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Baginya lah seluruh kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada daya untuk melakukan ketaatan dan tidak ada kekuatan untuk meninggalkan kemaksiatan kecuali dengan pertolongan Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah. Kami tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Miliknya lah segala kenikmatan dan miliknya lah segala karunia, dan hanya baginya lah segala junjungan yang baik. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah. Dengan ikhlas aku mentaatinya. Dengan ikhlas aku mentaatinya semata-mata karena menjalankan agamanya, sekalipun orang-orang kafir membencinya. Ya Allah, tidak ada yang dapat menahan apa yang Engkau berikan, dan tidak ada yang memberikan apa yang Engkau tahan. Tidak berguna kekayaan dan kemuliaan itu di dunia ini bagi pemiliknya dari azab-Mu. Setelah membaca itu adalah kita membaca
Subhanallah 33 kali, Allahu akbar, alhamdulillah 33 kali, dan Allahu akbar 33 kali. Dan disambung dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Hanya baginya lah kerajaan dan hanya baginya lah segala puji, dan dialah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Atau jika kita punya keperluan yang mendesak ingin diperingkas, juga dari riwayat lain, yaitu subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Jadi 3 bacaan itu disatukan. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar dibaca 33 kali. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Dan jika membaca ini maka tidak perlu membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai wa huwa ala kulli syai'in qadir. Karena konteks hadisnya adalah bacaan tadi itu jika kita membaca yang satu-satu, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, maka setelah itu membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi barangkali kita ada keperluan dan kita ingin tetap menjaga kebiasaan zikir kita, maka kita bisa ringkas dengan cara tadi. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 33 kali. Setelah itu maka kita membaca ayatul kursi, yakni firman Allah Ta'ala pada surah Al-Baqarah ayat 255. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Dialah Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Dia, yang maha hidup, yang terus menerus mengurusi makhluknya, tidak mengantuk dan tidak juga tidur. Miliknya apa yang di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Allah mengetahui apa yang di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui sesuatu pun tentang ilmunya, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursinya meliputi langit dan bumi, dan Dia Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Dialah Allah Maha Tinggi, Maha Besar. Setelah baca ayat kursi dan juga membaca trikul, ya terkenalnya 3 kul. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baik, masing-masing 3 kali ya. Afwan, masing-masing 1 kali. Kemudian surah Al-Falaq dan surat An-Nas. Jadi mulai dari Al-Ikhlas. Ayat-ayat di atas dibaca setiap kali setelah selesai sholat fardu. Masing-masing di surat disunahkan dibaca 3 kali pada sholat subuh dan maghrib. Adapun lainnya maka 1 kali. Disunahkan 3 kali pada sholat subuh dan maghrib. Jadi membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas di sholat zuhur, asar dan isya cukup 1 kali saja. Adapun sholat subuh dan maghrib disunahkan 3 kali. Maka sampai sini bacaan zikirnya itu sudah selesai. Bacaan zikirnya sudah selesai. Setelah itu disyariatkan sholat sunnah.
Dan sebenarnya ada juga sholat sunnah sebelum sholat fardu dan juga setelah sholat fardu. Nabi Muhammad SAW mensyariatkan sholat sunnah bagi umatnya sebelum dan sesudah sholat fardu secara umum yang disebut dengan sholat sunnah rawatib. Beliau SAW bersabda, "Man shalla itsnatai asyrata raq'atan fi yaumihi wa lailatihi tatawwu'an banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa sholat sunnah 12 rakaat sehari semalam, maka Allah membangun sebuah rumah istana baginya nanti di surga. Dan disebutkan, dijelaskan 12 rakaat itu ialah 2 rakaat sebelum salat fajar, salat subuh, kemudian 4 rakaat sebelum salat zuhur, dan 2 rakaat setelahnya, sudah 8 ya. Kemudian 2 rakaat setelah salat maghrib dan 2 rakaat setelah salat isya. Jadi 2 rakaat sebelum salat subuh, dan 4, 1, 2, 3, 4 sebelum salat zuhur, kemudian 2 rakaat setelah salat zuhur, 2 rakaat setelah salat maghrib, dan 2 rakaat setelah salat isya. Dan disunahkan lagi, lebih disunahkan lagi dilakukan di rumah kita. Apabila tidak memungkinkan, maka tidak mengapa juga dilakukan di masjid. Karena afdhal sholatil mar'i fi baitihi. Sebaik-baiknya salat seorang adalah di rumahnya, ilal maktubah, kecuali salat-salat wajib, salat fardu. Jadi barangkali setelah salat mau pergi kemana, tidak mungkin salat di rumah, tidak langsung ke rumah, maka daripada ditinggalkan mungkin lebih baik di masjid. Jadi apabila itu 4 rakaat sebelum zuhur, makanya baiknya masjid itu seperti masjid di sini ya, agak lama waktu qomatnya, sehingga mungkin zuhur ingin sholat 4 rakaat di rumah setelah azan, maka bisa dilakukan. Setelah itu baru beranjak ke masjid, sholat tahiyatul masjid, baru duduk ke masjid menunggu sholat zuhur dilaksanakan. Begitupun sholat fajar ya, 2 rakaat di rumah, berangkat ke masjid, dapat lagi sholat sunnah tahiyatul masjid. Tapi apabila kita hidup di masyarakat yang cepat iqamatnya, maka ya tidak mengapa dilakukan di masjid. Jadi setelah azan subuh, langsung kita berangkat ke masjid, sholat 2 rakaat di sana. Kan di kampung saya sendiri di Majalengka itu, saya pasti ketinggalan kalau misalnya sholat 2 rakaat di rumah, karena cepat sekali iqamatnya. Dan disunahkan pula sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar ya. Jadi di luar sholat rawatib tadi, disunahkan juga sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, dan 2 rakaat sebelum isya. Hadisnya adalah rahimallahu mura'an shalla arba'an shalla qabla asri arba'an. Semoga Allah merahmati seseorang yang melakukan sholat sebelum asar 4 rakaat. Dan juga di sholat 2 rakaat sebelum maghrib, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Shollu qabla maghrib, shollu raq'atay qabla maghrib, shollu raq'atay qabla maghrib, shollu raq'atay qabla maghrib, liman yakdir au kama qala sallallahu alaihi wasallam." Salatlah kalian sebelum 2 rakaat sebelum maghrib sebaik 3 kali, dan yang ketiga kalinya belum menambahkan bagi siapa yang mampu. Dan 2 rakaat sebelum isya adalah keumuman hadis, baina kulli adzaini shalah. Antara 2 azan, maksudnya iqamat dan antara azan dan iqamat itu ada salat.
Adapun sebelum sholat subuh maka sudah ada rawatib. Sebelum sholat asar, sebelum sholat zuhur ada juga rawatib. Sebelum sholat asar tadi ada khususan hadis. Sebelum sholat maghrib juga ada khususan hadis. Adapun sebelum sholat isya umuman hadis. Baina kulli adzani sholat. Antara dua azan itu ada sholat sunnah. Dan Rasulullah SAW pun mendorong umatnya, kita semua untuk membiasakan sholat sunnah yang mudah untuk kita lakukan. Dan diantara sholat sunnah yang disebutkan tadi, rawatib dan juga sholat qabliyah, asar, maghrib dan isya. Ada juga sholat malam, sholat duha, dan sholat tarawih di bulan Ramadan. Insya Allah kita akan, mudah-mudahan kita sampai di bulan Ramadan. Dan selainnya yang sahih dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang berikutnya adalah dalam sholat wanita melakukan segala sesuatunya sama dengan laki-laki. Dalam sholat wanita itu melakukan segala sesuatunya sama dengan lelaki. Tidak ada yang terlalu berbeda ya, kecuali beberapa hal. Misal dari pakaian atau cara bacaannya. Maksudnya adalah di sholat-sholat jahriyah itu laki-laki itu mengeraskan bacaannya, adapun untuk wanita disunahkan untuk melirihkannya. Jadi walaupun jamaah dilirihkan bacaan tersebut, disunahkan ya. Perbedaannya mungkin di situ saja, di pakaian yang harus tertutup aurat tetapi tetap tidak boleh menutupi wajah. Jadi bagi menggunakan cadar, dilepas cadarnya ketika sholat. Dan jika di sholat jahriyah maka disunahkan bagi wanita itu melirihkan suaranya, disirkan. Berbeda dengan laki-laki yang menjaharkan suaranya di sholat yang jahriyah, yaitu sholat subuh, maghrib dan isya. Maka demikianlah, inilah yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan dalam penyusunan tata cara sholat Nabi Muhammad SAW dari takbir hingga salam, sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian bagaimana kalian melihat aku salat. Maka Rasulullah SAW mengabarkan juga bahwa salat adalah penyejuk mata beliau ya. Dan dengan salatlah jiwa beliau dapat beristirahat. Seorang muslim wajib menjaga salat berbagaimanapun mestinya keadaannya, sehingga salatnya dapat menjadi penerang dan penyelamat baginya di hari kiamat dengan izin Allah SWT. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW berkata kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis shalah. Wahai Bilal, salatlah dan jadikanlah kami ini merasa bahagia dengan salatmu. Karena salat Bilal ini tumaknina, bagus itu ya, gerakannya bagus, tumaknina, sempurna. Maka Nabi Muhammad sangat gembira ketika melihat Bilal salat, karena melihat hamba Allah sedang menyembah Robnya gitu. Maka ia pun ikut bergembira dengan ibadah salat yang dilakukan Bilal, karena ia tahu ia sedang mengagungkan Robnya, dan Nabi Muhammad SAW senang Robnya sedang diagungkan dengan cara yang sempurna. Semoga salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, pada keluarganya dan para sahabatnya, juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Mungkin sampai di sini pembahasan kita dalam kutip sifat salat Nabi. Insyaallah pada pekan depan kita masuk ke kutip yang ditulis oleh Ustadz kita Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas tentang zikir, doa dan zikir. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.